Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai teori antrian, model antrian, dan penerapan dalam solusi permasalahan transportasi. Adapun anggota kelompok 5 adalah yang pertama Emilia Tabor PA, yaitu saya sendiri, Siti Medina, Cemila Syaunuk, Tasana Rosalia, dan Rizky Mahara. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori antrian. Antrian adalah aktivitas dengan beberapa orang atau barang yang membentuk suatu garis tunggu menunggu untuk dilayani oleh server. Teori antrian pertama kali diperkenalkan pada tahun 1909 oleh A. K. Erlang. Peristiwa antrian muncul karena kebutuhan akan layanan di luar kapasitas dari layanan atau fasilitas layanan, sehingga memungkinkan nasabah atau pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasana Rosalia. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori antrian ada dua. Yang pertama tujuan dan yang kedua elemen-elemen sistem antrian. Tujuan adalah untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena nasabah harus menunggu untuk dilayani. Yang kedua yaitu elemen-elemen sistem antrian ada 6. Yang pertama sumber masukan, proses masukan, disiplin antrian, kepanjangan pelayanan, tingkat pelayanan, dan yang terakhir keluar. Yang pertama yaitu sumber masukan. Sumber masukan yaitu sumber populasi jumlah langganan yang mempunyai kemungkinan memasuki sistem untuk mendapatkan pelayanan. Kumpulan orang-orang atau nasabah atau barang yang datang atau dipanggil pada suatu sistem yang dilayani. Kumpulan orang-orang atau nasabah atau barang boleh berhingga atau tidak berhingga. Yang kedua yaitu proses masukan. Proses terjadinya antrian akibat kedatangan satuan-satuan orang atau barang. Secara teori, waktu kedatangan antara satuan-satuan dengan satuan berikutnya dianggap acak dan bebas, biasanya menggunakan distribusi Poisson. Mekanisme layanan terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, tersedianya pelayanan. Mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia setiap saat. Yang kedua yaitu kapasitas pelayanan. Kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah layanan yang dapat dilayani secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu lamanya pelayanan. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang langganan atau satu satuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Camilla Syaunuk. Selanjutnya, berdasarkan sifat-sifat tersebut dapat dibentuk sistem antrian. Yang pertama yaitu single channel single phase, merupakan saluran dan pelayanan tunggal di mana hanya ada satu jalur yang memasuki suatu sistem pelayanan dan hanya ada satu fasilitas pelayanan. Contohnya yaitu antrian pelanggan dari seorang tukang cukur, pembelian tiket kereta api yang dilayani oleh satu loket, layanan pelanggan oleh satu pelayan toko, dan pembayaran belanjaan. Dari pembayaran belanjaan dapat kita ketahui single channelnya yaitu satu jalur pelayanan, sedangkan single phase-nya satu tahap pembayaran oleh satu kasir. Yang kedua yaitu single channel multiphase, merupakan satu saluran dan lebih dari satu pelayanan. Pelayanan tersebut dilaksanakan secara berurutan dalam satu jalur antrian. Contohnya yaitu pencucian mobil, tukang cat mobil, dan pembelian makanan. Dari contoh pembelian makanan dapat diketahui single channelnya yaitu satu kasir untuk pemesanan sekaligus pembayaran, multiphase-nya dua pelayanan yaitu pemesanan sekaligus pembayaran dan pengambilan makanan dan minuman yang berada di antrian sebelahnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu multi-channel single phase, merupakan sistem di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dan hanya memiliki antrian tunggal. Contohnya yaitu pembelian tiket yang dilayani lebih dari satu loket, potong rambut dengan beberapa tukang potong, dan antrian pada teller bank. Dari antrian pada teller bank, multi channelnya yaitu terdapat dua atau lebih fasilitas yaitu teller 1, teller 2, dan teller 3. Sedangkan single phase-nya memiliki antrian tunggal dengan satu tahap pelayanan.
Yang keempat yaitu multi-channel multi-phase, merupakan lebih dari satu saluran masuk dan lebih dari satu pelayanan, di mana merupakan dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan melalui dua atau lebih jalur pada waktu yang bersamaan. Contohnya yaitu pelayanan registrasi mahasiswa, pelayanan pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan sampai pembayaran. Dari pelayanan pada rumah sakit dapat kita ketahui multi channelnya yaitu antrian untuk pendaftaran rawat inap, antrian untuk pendaftaran rawat jalan, antrian untuk pembayaran rawat, antrian untuk pembelian dan pembayaran obat, antrian untuk pengambilan obat. Sedangkan multi-phase-nya yaitu pelayanan pendaftaran, pelayanan pemeriksaan dokter, pelayanan pembelian dan pembayaran obat, pelayanan pengambilan obat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tesana Rosalia. Dan yang ketiga yaitu disiplin antrian. Disiplin antrian yaitu konsep yang membahas mengenai kebijakan di mana para pelanggan dipilih dari antrian untuk dilayani. Menunjukkan pedoman keputusan yang digunakan untuk menseleksi individu yang memasuki antrian untuk dilayani terlebih dahulu atau prioritas. Yang keempat yaitu kepanjangan pelayanan. Banyaknya sistem pelayanan dapat menampung jumlah individu-individu yang relatif besar. Tetapi ada beberapa sistem yang mempunyai kapasitas yang terbatas. Bila kapasitas antrian menjadi faktor pembatas besarnya jumlah individu yang dapat dilayani dalam sistem secara nyata, berarti sistem mempunyai kepanjangan antrian yang terbatas atau finite, dan model antrian terbatas harus digunakan untuk menganalisis sistem tersebut. Contohnya yaitu jumlah parkir atau layanan parkir yang terbatas, jumlah tempat tidur yang terbatas di rumah sakit. Secara umum, model antrian terbatas lebih kompleks daripada model antrian yang terbatas. Yang kelima yaitu tingkat pelayanan. Waktu yang digunakan untuk melayani individu-individu dalam sistem disebut waktu pelayanan atau service time. Waktu pelayanan adalah waktu yang digunakan untuk melayani individu-individu dalam suatu sistem. Waktu ini mungkin konstan, tetapi mungkin juga random. Bila distribusi mengikuti distribusi eksponensial, waktu pelayanan unit per jam akan mengikuti distribusi Poisson. Dan yang terakhir yaitu keluar atau exit. Sesudah seseorang atau individu telah selesai dilayani, dia akan keluar dan bergabung pada satu di antara kategori populasi. Dia mungkin akan bergabung dengan populasi awal dan mempunyai probabilitas yang sama untuk memasuki sistem kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Model antrean. Dalam pengelompokan model-model antrean yang berbeda-beda digunakan suatu notasi yang disebut notasi Kendall. Notasi variabel dalam model-model antrian. Besi tingkat kedatangan rata-rata. 1 per besi waktu antar kedatangan rata-rata. Mu tingkat pelayanan rata-rata. 1 per mu waktu pelayanan rata-rata. Sigma simpangan baku tingkat pelayanan. N jumlah individu dalam sistem pada suatu waktu. NQ jumlah individu rata-rata dalam antrian. NT jumlah individu dalam sistem. TQ waktu rata-rata dalam antrean. TT waktu rata-rata dalam sistem. S jumlah fasilitas pelayanan. P tingkat kegunaan fasilitas pelayanan. Q kepanjangan maksimum fase antrean plus ruang pelayanan. PN probabilitas dalam individu dalam sistem. P0 probabilitas tidak ada individu dalam sistem. PW probabilitas menunggu dalam antrean. CS biaya pelayanan atau suatu waktu per fasilitas pelayanan. CW biaya untuk menunggu persatuan waktu per individu. CT biaya total sama dengan S kali CS tambah NT kali CW. Lalu kita masuk pada bentuk umum model antrian ataupun struktur dasar antrian. Nah, pada struktur dasar antrian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, populasi. Lalu ada sistem yang terdiri dari antrian dan fasilitas pelayanan. Kemudian, setelah pelanggan menerima pelayanan pada sistem, maka akan keluar dari sistem antrian.
Baiklah, populasi. Nah, populasi ini biasanya random. Kemudian populasi akan masuk ke dalam antrian, entah itu per kelompok atau satu persatu atau mungkin saja lebih. Jadi ketika populasi pecah dan menyebar lalu masuk dan membentuk antrian, maka dikatakan pelanggan atau satuan penerima pelayanan sudah masuk ke dalam sistem. Lalu setelah melakukan antrian, satuan penerima pelayanan atau customer ataupun pelanggan akan diberikan pelayanan. Apakah itu dalam bentuk satu kali pelayanan kemudian akan dilayani lagi, lalu dengan pelayanan berikutnya sampai seterusnya sampai dengan selesai, dan tentu akan keluar dari sistem. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Medina. Lalu selanjutnya masuk ke rumus, dan untuk rumus yang pertama adalah jumlah individu rata-rata dalam antrian atau NQ, yang mana lambda kuadrat per mu dikali mu dikurang lambda. Dan untuk yang kedua, jumlah individu dalam sistem atau antrian dan fasilitas pelayanan atau ANT, di mana lambda dibagi mu dikurang lambda. Dan untuk rumus yang ketiga, waktu rata-rata dalam antrian atau TQ, yang mana lambda per mu dikali mu dikurang lambda. Dan untuk rumus yang keempat, waktu rata-rata dalam sistem atau T sama dengan 1 per mu dikurang lambda. Nah, untuk rumus yang kelima, probabilitas tidak ada individu dalam sistem atau PN 1 dikurang lambda per mu dikali lambda per mu pangkat N. Dan untuk rumus yang keenam, tingkat kegunaan fasilitas pelayanan atau P, yaitu lambda per mu. Dan kita masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal, Tuan Ahmad memiliki sebuah restoran yang melayani pelanggan dalam restoran mereka. Restoran ini beroperasi sukses selama beberapa bulan di kota X. Dia sangat prihatin dengan panjangnya garis antrian pada jam-jam makan siang dan makan malam. Beberapa pelanggannya telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebihan. Dia merasa bahwa dia suatu ketika akan kehilangan para pelanggannya. Dia meminta kita untuk menganalisis sistem antrian dengan menggunakan teori antrian, tingkat kedatangan rata-rata, langganan selama periode puncak adalah 50 mobil per jam. Tingkat kedatangan mengikuti suatu distribusi Poisson. Waktu pelayanan rata-rata 1 menit dengan distribusi eksponensial. Yang ditanyakan dalam contoh soal ini adalah 1. Hitung tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran. Kedua, hitung jumlah mobil rata-rata dalam antrian. Ketiga, hitung jumlah mobil rata-rata dalam sistem. Keempat, hitung waktu menunggu rata-rata dalam antrian. Kelima, hitung waktu menunggu rata-rata dalam sistem. Dan yang terakhir, hitung probabilitas lebih dari 1 mobil dalam sistem dan lebih dari 4 mobil sistem. Dan untuk penyelesaiannya adalah tingkat kedatangan atau lambda adalah 50 dan waktu pelayanan rata-rata atau 1 per mu sama dengan 1 menit. Untuk P sama dengan lambda per mu, yaitu 50 per 60 sama dengan 0,8333. Artinya rata-rata bagian pelayanan sibuk atau penggunaan fasilitas pelayanan adalah 83,33%. Dan untuk jawaban nomor 2, yaitu untuk menghitung jumlah mobil rata-rata dalam antrian, di mana lambda kuadrat per mu dikali mu dikurang lambda, di mana lambda kuadrat adalah 50 pangkat 2 per 60 dikali dengan 60 dikurang 50, dan hasilnya adalah 4,1667 mobil. Dan untuk jawaban nomor 3 dalam menghitung jumlah mobil rata-rata dalam sistem, yaitu lambda per mu dikurang lambda, yaitu 50 per 60 dikurang 50, dan hasilnya adalah 5 mobil. Dan untuk jawaban yang keempat dalam menghitung waktu menggunakan rata-rata dalam antrian adalah lambda per mu dikali mu dikurang lambda, di mana lambda adalah 50
per mu 60 dikali 60 dikurang 50. Hasilnya adalah 0,08333 jam atau 5 menit. Dan untuk jawaban yang kelima, dalam menghitung waktu menunggu rata-rata dalam sistem, yaitu 1 per mu dikurang lambda, yaitu 1 per 60 dikurang 50 sama dengan 0,1 atau 6 menit. Dan untuk jawaban nomor 5, untuk menghitung probabilitas lebih dari satu mobil dalam sistem dan lebih dari 4 mobil sistem adalah N lebih besar dari 1 dibanding P N lebih besar 1 sama dengan P N sama dengan 0 ditambah P N sama dengan 1 dikurang P N sama dengan 2 ditambah P N sama dengan 3 ditambah P N sama dengan 4 dan seterusnya. P N sama dengan 0 sama dengan P0 sama dengan 1 dikurang rho dikali rho pangkat 0, yaitu 0,17 dikali 0,83 pangkat 0, dan hasilnya adalah 0,17. Dan P sama dengan Pn sama dengan 1 sama dengan P0 sama dengan 1 dikurang rho dikali rho pangkat 1 sama dengan 0,17 dikali 0,83 pangkat 1, dan hasilnya adalah 0,14. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal